Halo guys, selamat sore. Nah, saya senang sekali kalau ada yang datang ke terminal parfum itu berbagi tips tentang parfum-parfum. Jadi tidak pelit ilmu gitu ya. Salah satunya sudah hadir di terminal parfum ini ada dengan Bapak. Selamat sore Bapak. Halo, sore. Dengan Bapak siapa ini kalau boleh tahu Bapak? Saya Taufik Rizal. Masya Allah guys. Nah, ini Bapak Taufik ini penikmat parfum ya Pak kalau boleh saya menyebutnya. Penggemar parfum. Nah, jadi kalau teman-teman selama ini tuh taunya pakai parfum yang enak apa, yang enak nggak enak apa. Dan saya pribadi sebagai yang menjual parfum di sini tuh sebenarnya nggak tahu bedanya yang original sama yang isi ulang itu apa. Nah, ini ada pakarnya karena beliau adalah orang yang sangat penikmat parfum. Jadi tahu, Pak. Tadi saya terketuk untuk jadi ternyata bedanya gini. Nah, supaya teman-teman semua tahu, Bapak boleh dong dijelaskan ilmunya Bapak. Asik. Kita simak ya guys, ini dia. Oke. Jadi begini ya. Parfum baik yang refill maupun yang original itu sebenarnya yang penting adalah wangi ya. Pasti dua-duanya wangi, pasti itu kan namanya parfum. Cuman ada perbedaannya antara yang harga 500.000, 1 juta sampai 2 juta dengan yang refill yang cuma 2.500, 3.500, paling mahal 5.000 per milinya. Bedanya itu adalah kalau original yang 500 ke atas sampai jutaan itu mereka memiliki 3 fase perubahan aroma. Yang pertama top note, yang kedua middle note, dan terakhir base note. Top note itu adalah yang pertama, bau yang muncul pertama kali ketika disemprotkan. Kemudian setelah beberapa menit atau ada beberapa parfum yang top note-nya itu bisa sampai hitungan jam. Bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu. Umumnya itu menit hitungannya. Jadi pertama kali disemprotkan itu yang tercium adalah top note. Nah, setelah beberapa menit atau beberapa jam tergantung parfumnya, itu dia akan memasuki middle note. Middle note dan top note itu memiliki perbedaan bau. Sehingga kalau kita sebagai pemakai, biasanya kalau pemakai itu ketika dia menyemprotkan suatu parfum, selang beberapa menit atau jam, hidung itu akan beradaptasi. Dia akan namanya nose blind. Nose blind itu sudah tidak dapat mencium bau parfumnya. Gitu. Padahal bau parfumnya masih ada, tapi dia tidak dapat mencium karena hidungnya sudah beradaptasi terhadap bau tersebut, gitu. Nah, ketika disemprot sudah 1 jam kemudian dia sudah nose blind, dia tidak bisa membau, tapi orang lain bisa membau. Nah, tapi kalau original ini karena dia ada perubahan bau, maka setelah beberapa menit atau beberapa jam tadi memasuki middle note, dia bisa mendeteksi lagi. Oh, ada bau lain lagi nih. Nah, bau yang lain lagi yang dia deteksi itu adalah parfumnya dia yang berubah baunya dari top note menjadi middle note. Middle note ini fasenya lebih lama daripada top note. Nah, lamanya kembali ke parfumnya masing-masing. Ada parfum yang dia lebih lama, jaraknya ada yang pendek. Jadi beda-beda ya, walaupun harganya 3 jutaan pun belum tentu dia tahan lama. Contohnya Bleu de Chanel. Bleu de Chanel itu top note-nya hanya bertahan 30 menit. Kemudian middle note-nya hanya bertahan 2 jam, baru sisanya 4 jam itu adalah base note. Jadi belum tentu mahal itu awet, jadi belum tentu. Jadi tergantung parfumnya juga ya. Nah, kembali yang tadi. Ketika middle note, maka pengguna ini akan bisa mendeteksi karena baunya itu berubah. Maka hidung bisa mendeteksi karena ada perubahan bau. Gitu. Nah, setelah beberapa jam, base note akan memasuki middle note akan memasuki base note. Base note itu adalah yang paling terakhir dan biasanya paling lama. Itu pun hidung juga akan mendeteksi lagi. Jadi para pengguna parfum ori itu bisa mendeteksi 3 kali perubahan. Yang pertama, dia pertama kali menyemprot, kemudian yang kedua fase tengah, dan yang ketiga fase terakhir. Tuh. Ada parfum yang bedanya antara 3 fase itu, ada yang bedanya jauh banget, dari seger menjadi kayu-kayuan. Itu ada. Dari jeruk menjadi kayu-kayuan, atau sebaliknya dari kayu-kayuan. Enggak pernah sih kalau
jeruk tidak pernah menjadi base note. Jeruk itu selalu top note atau middle note. Jarang ada yang base note. Atau bau rempah atau bau bunga kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang parfum refill, parfum refill itu umumnya itu hanya satu fase. Tapi ada juga yang ada yang 2 fase. Tidak pernah ada refill yang bisa 3 fase. Nah, itu yang menyebabkan refill itu lebih murah daripada original. Gitu. Jadi hanya itu aja sih perbedaannya, dan juga masalah kehalusan bau, ke tekstur bau ya. Kalau kita melihat kain misalnya ya, kan ada kain yang kasar, ada kain yang lembut. Nah, itu sama. Jadi parfum yang original yang harganya jutaan itu salah satu cara mendeteksinya adalah baunya itu pasti lembut, lebih lembut. Tapi perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya ada parfum refill, misalnya yang paling banyak ditiru, paling banyak refill yang mirip banget dengan originalnya adalah Acqua di Gio. Nah, Acqua di Gio itu yang refill itu kalau disemprotkan kemudian dengan ada yang asli, itu seringkali orang tidak tahu perbedaannya karena baunya hampir sama gitu loh. Tapi kalau misalnya kita tahu ada apa yang bedanya jauh ya, misalnya ya Bleu de Chanel refill itu tidak bisa meniru kelembutannya Bleu de Chanel yang asli. Ya iya dong, 3 juta, 4 juta dibandingkan 50.000 kan ya bagaikan langit dan sumur kan gitu. Loh. Jadi kalau sudah seperti itu perbedaannya kelihatan banget perbedaannya. Nah, jadi kalau kita sebagai penikmat parfum, kalau saya secara pribadi saya lebih memilih refill. Karena apa? Baunya kita sudah dapat seperti yang asli. Paling ya bedanya dikit-dikit aja gitu loh. Sedangkan refill ada satu kelebihan. Refill itu kelebihannya, projectionnya atau baunya, penyebaran baunya itu lebih kuat daripada asli. Itu sebabnya apa, Pak? Kenapa? Sebabnya apa? Bahan kimianya beda. Nah, kan original tadi kan dia mementingkan kelembutan tadi kan. Nah, kelembutan tadi itu yang membuat dia tidak bisa menyebar. Tapi gitu. tetap awetnya biasanya lebih lama ya, Pak ya? Lebih lama refill biasanya. Kalau yang original belum tentu, tergantung parfumnya. Umumnya parfum original nggak ada yang awet. Lebih awet parfum refill. Untuk keawetan ya, untuk keawetan. Walaupun harganya jauh banget berbeda ya, Pak ya? Betul. Jadi kalau saya secara pribadi saya beli original itu hanya untuk acara-acara yang penting. Misalnya saya ketemu dengan Jokowi, bahkan baru saya mau pakai yang original gitu. Tapi kalau cuma sekedar ketemu pacar, ketemu calon mertua, ya refill lah gitu. Gitu ya, Pak ya? Ya. Tapi memang kalau orang-orang di sini milih parfum itu kadang dibawa langsung itu kan memang nggak bisa langsung menemukan aroma enak atau enggaknya ya, Pak ya? Kayak dibawa langsung dari begitu ditunjukkan, dibawa dari tutupnya langsung dibawa kan nggak bisa menemukan oh ini enak atau nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. Gini, karena ketika parfum itu dibawa langsung dari tutup, itu adalah bau dengan konsentrasi yang sangat pekat, 90% tanpa alkohol, nggak ada alkoholnya, 95%. Itu bau itu belum, istilahnya kalau kita itu belum bau keringnya, itu bau basah gitu loh. Jadi kalau kita mau mencoba suatu parfum, jangan dibawa dari tutupnya. Kita coba dari tangan, kita tunggu setengah jam. Baru bau itu akan keluar yang benar-benar bau yang sesudah sesudah dicampur dengan alkohol. Nah, kalau cara saya beli 10 mili. 10 mili, 5 mili adalah bibit, 5 mili adalah alkohol. Di rumah saya semprot ke tisu, ya kan? Setelah itu tisu itu saya taruh di kamar, cek gitu. Kebetulan alhamdulillah kamar saya ada AC-nya kan. Jadi saya paskan ke hembusan AC-nya gitu kan. Dan nanti saya keluar kamar.
Setelah 1 jam saya kembali ke kamar, baunya kamar itu adalah baunya parfum tadi. Itu yang cara kita untuk mendeteksi baunya secara lebih objektif. Karena apa? Orang yang kita bau ketika kita memasuki kamar itu adalah orang lain membaui kita, itu seperti itu. Ya, jadi karena gitu ya, Pak. ketika kita bau dari dekat itu akan berbeda dengan orang bau dari jauh. Kan jarang kan orang bisa sedekat ini ke kita. Oh iya. Jarang kan? Betul. Orang itu kan pasti jaraknya ya setengah meter itu sudah paling ini kan, Paling dekat kan, gitu loh. Jadi cara untuk mengetahui bau parfumnya dari jauh yaitu kalau saya seperti itu. Saya beli 10 mili, 5 mili bibit, 5 mili alkohol, kemudian saya semprot di tisu, saya biarkan di kamar. 1 jam saya masuk, ya sudah itu baunya. Kalau suka pakai, kalau nggak suka nggak usah. Berarti ganti yang lain lagi parfumnya, besok cari lagi gitu Pak ya. Betul. Soalnya biasanya orang-orang kalau memilih parfum itu Pak suka bingung sampai kayak dibawa langsung, atau mungkin kalau disuruh dicoba tunggu lama, kan aku lama Mbak di sini, atau nunggu nggak mau ribet gitu Pak ya. Jadi solusinya, tips untuk memilih parfum refill seperti ini adalah seperti itu tadi ya Pak ya. Betul. Punya gambaran langsung dipilih, atau mau coba-coba boleh lah ya Pak, meluangkan waktunya di sini ya Pak ya. Karena gini ya, kadang-kadang benar-benar yang kita bau dari tutup atau yang kita oleskan itu lain. Berbeda. Nah, berbeda dengan yang dibau ketika di udara sekitar. Gitu teman-teman. Nah, jadi tipsnya begitu ya Pak ya, buat teman-teman yang selama ini mungkin kebingungan bagaimana cara memilih parfum yang baik dan benar gitu ya Pak ya. Sebenarnya cara pakai parfum yang benar itu seperti apa Pak? Disemprot di tangan atau langsung di baju atau gimana? Karena selama ini banyak yang tanya seperti itu Pak. Nah, jadi gini ya, parfum itu juga beda-beda. Ada parfum itu yang namanya body activated atau heat activated. Body activated itu, parfum itu akan lebih menyebar baunya ketika disemprot ke badan, bukan ke baju. Tapi ada juga yang sebaliknya, parfum itu jika disemprot di baju, dia akan lebih menyebar jika dibandingkan dengan disemprot di badan. Nah, itu kita harus nyoba. Tidak semua parfum itu disemprot di baju lebih menyebar, tidak semua. Itu. Jadi harus dicoba dulu untuk mengetahui apa ini cocok di kulit atau di baju gitu ya Pak ya. Dicoba dulu. Cara nyobanya adalah paling enak itu adalah ketika kita sebelum tidur. Sebelum tidur, semprotkan dia di sini, di punggung tangan. Itu. Karena tangan itu akan relatif agak jauh dari kita. Itu. Kemudian besoknya semprotkan di bagian bawah baju kita. Gitu, semprotkan di situ. Lah, ketika kita tidur dengan kondisi tangan di bawah dan baju juga di bawah, ada perbandingannya tuh baunya. Lebih tajam mana kita rasakan pada saat mau tidur itu. Karena pada saat kita mau tidur itu seluruh indera kita itu sedang beristirahat. Tapi yang dalam keadaan beristirahat yang sensitif itu adalah hidung dan telinga. Itu sensitif, telinga terhadap bau, terhadap bunyi, hidung terhadap bau gitu. Jadi ngeceknya seperti itu. Itu pun bisa digunakan untuk mengetahui, oh ini ternyata enaknya dipakai di outdoor, indoor gitu juga bisa Pak? Biasanya kalau yang di outdoor itu yang heat activated. Heat activated itu ketika badan kita berkeringat, dia justru keluar. Itu ngetesnya tidak bisa dipakai ketika tidur. Ngetesnya adalah ketika kita berolahraga. Sebelum kita berolahraga pakai. Sesudah kita berolahraga, kita masuk rumah, tanya sama orang rumah, siapapun itu, parfumku bau nggak? Gitu. Kalau bau berarti dia heat activated. Tapi kalau tidak, berarti tidak, bukan heat activated. Nah, kalau yang bukan heat activated itu nggak cocok untuk outdoor karena baunya akan cepet hilang. Nah, tapi kalau dia heat activated, maka kita pakai outdoor itu baunya akan awet dan justru menyebar. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat berharga sekali tipsnya Bapak. Bukan suatu kebetulan, mungkin sudah takdir ya nggak Pak segitu Pak? Nah, gitu guys, sangat berharga sekali. Habis olahraga nih, izin untuk
nanti misalkan saya share di YouTube boleh nggak Pak? Boleh. Makasih ya Pak ya. Boleh. Guys, sangat ilmu sekali. Pak, terima kasih ya. Terima kasih sudah mau mampir dan berbagi ilmu. Ada satu tips dari saya. Cara untuk membuat refill bisa kayak original. Nah, ini penting sekali. Ada top note, ada middle note, dan ada base note. Baik. Yaitu dengan cara mencampur parfum refill. Maksudnya mencampur dua macam parfum menjadi satu. 3 macam, ya. Oh, gitu. jadi begitu, karena kadang orang itu nggak suka, nanti baunya jadi nggak karu-karuan Mbak kalau di mix, biasanya gitu. Pastinya ketika dicampur itu dia akan membentuk molekul bau atau struktur bau yang beda. Itu yang pertama. Yang kedua, walau strukturnya itu beda, baunya itu sudah bisa jadi masih ada kemiripan dengan yang pertama atau yang kedua, tapi sudah ada perbedaan lah, pastinya gitu. Tapi setelah kita pakai itu nanti akan ada salah satu yang mendominasi. Yang mendominasi itu munculnya terakhir. Gitu. Nah, jadi kalau kita campur seperti itu, misal ini kalau saya nyampur itu biasanya Bulgari Aqua-nya Luzi dengan Aqua di Gio. Nah, Aqua di Gio-nya itu saya milih Aqua di Gio yang nggak terlalu strong. Itu. Nah, ketika pertama kali disemprot itu Aqua di Gio-nya yang menang. Jadi top note-nya itu akan ada jeruk-jeruk sedikit yang ada es jeruknya gitu. Nah, kemudian nanti setelah beberapa jam baru Bulgari Aqua-nya yang keluar. Gitu. Saya sering mencampur seperti itu. Macam-macam yang saya campur. Jadinya kalau menurut saya sih keren gitu, karena dengan harga 50.000 tapi saya bisa menyerupai yang harga 500.000 bahkan 1 juta gitu. Tips dari saya. Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya, sangat bermanfaat sekali terutama buat saya dan buat teman-teman penikmat parfum lainnya. Lain kali mampir-mampir ke sini lagi ya Pak ya. Ya, insya Allah. Sampai jumpa Bapak, terima kasih buat semuanya.